Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, Ibu Bapak Guru, hari ini saya akan memberitahu cara untuk mengisi e-rapot pada akun guru. Pertama-tama di harapan saya ini, saya sudah login sebagai guru. Ya, di sini terdapat beberapa isian yang memang harus Ibu dan Bapak Guru isi. Yang pertama, kita kerjakan dulu tujuan pembelajaran. Dari tujuan pembelajaran ini kita klik pilih mapel. Ibu dan Bapak Guru, pilihan mapel yang ada di depan ini adalah mapel yang sudah dikerjakan oleh administrator Ibu dan Bapak Guru di sekolah. Jika ada mapel yang kurang atau tidak ada, silakan Ibu dan Bapak hubungi administrator di sekolah Ibu dan Bapak. Biasanya itu akan dikerjakan oleh operator sekolah masing-masing ya. Nah, sekarang saya akan mencontohkan satu mapel yang harus kita isi tujuan pembelajarannya. Nah, di sini saya mencontohkan untuk mengisi tujuan pembelajaran dengan mengambil 2 TP. Nah, sebenarnya untuk TP ini, Ibu dan Bapak Guru bisa mengambil sesuai dengan yang Ibu dan Bapak Guru ajarkan ke anak-anak selama semester 1. Ya, jika ada 2 ya 2, jika ada 4 ya diisikan 4. Untuk pengisian tujuan pembelajaran, Ibu dan Bapak Guru bisa menambahkannya langsung di sini. Ya, dengan cara pilih tingkatannya terlebih dahulu, lalu pilih fase dan juga semesternya. Nah, jika sudah memilih ini, Ibu dan Bapak Guru mengisi tujuan pembelajaran. Untuk mengisi deskripsi tujuan pembelajaran, perlu diingatkan bahwa tujuan pembelajaran ini akan muncul di deskripsi, letaknya di tengah kalimat. Jadi, diharapkan Ibu dan Bapak menulis deskripsinya tidak usah terlalu panjang karena ada batas maksimalnya yaitu hanya 100 karakter. Juga, agar terlihat lebih rapi, tidak usah menggunakan kata siswa mampu atau peserta didik mampu. Jadi langsung saja ke intinya dan jangan menggunakan huruf kapital di awalnya. Jadi kecil semua hurufnya. Gitu, seperti ini. Jika sudah, jangan lupa untuk disimpan. Nah, nanti akan muncul TP-nya. Nah, ini kalau caranya dientrikan langsung di webnya. Kalau misalnya akan mendownload di Excel-nya secara offline juga bisa ya. Jadi Ibu dan Bapak, saya akan kembali lagi. Tadi kalau mengisi di webnya, Ibu dan Bapak kan klik tambah atau edit TP. Kalau mau mengisi lewat Excel, itu juga bisa. Jadi Ibu dan Bapak klik import TP. Lalu download format import. Nah, ini silakan dibuka. Nanti akan muncul seperti ini tampilannya. Nah, seperti yang tadi saya ingatkan, untuk deskripsi tujuan pembelajaran maksimalnya 100 karakter. Untuk pengisian ini juga sama seperti yang di web ya. Isikan dulu tingkatannya, lalu fasenya, juga semesternya, lalu ketik tujuan pembelajarannya. Jika ingin mengetik tujuan pembelajaran yang kedua, sama ininya, tingkatannya, fase, dan semesternya juga harus diisi. Karena kalau tidak diisi bagian tingkat, fase, dan semester, kalau misalnya Ibu dan Bapak hanya mengisi yang atasnya saja, tapi yang kedua, ketiga, dan keempat sudah diisi, maka ketika Ibu dan Bapak mengupload file Excel ini ke web,
itu yang terbaca hanya satu, yang hanya ada yang ibu bapak isi tingkat, fase, dan semesternya saja. Jadi gitu ya ibu bapak, jika mengisi di Excel itu harus diisikan dulu semuanya, tingkatnya, fasenya, semesternya, baru tujuan pembelajaran. TP yang kedua juga sama, tingkatnya, fase, dan semester, lalu tujuan pembelajarannya diisi. Jika sudah diisi, di save. Tidak usah mengubah format, jangan mengcopy paste yang ada rumus Excelnya, juga jangan merubah nama yang sudah ada. Cukup di save saja. Kalau sudah di save, Ibu dan Bapak silakan pilih ini, lalu cari file yang tadi sudah Ibu Bapak isi tujuan pembelajarannya. Ya, lalu klik open, nanti akan muncul di sini, lalu diimport. Setelah diimport, dia akan langsung muncul tujuan pembelajarannya. Nah, lakukan dengan terserah ibu bapak mau pakai cara online atau cara offline yang pakai Excel. Tapi saya ingatkan kembali, jika ibu bapak ingin mengerjakan secara offline semua. Maksudnya dalam satu mata pelajaran ini saya mau offline aja, ya sudah offline. Jadi tidak bisa misalnya mengerjakan satu TP di online terus sisanya di offline dengan mengimport format seperti tadi. Kalau seperti itu nanti isian yang ibu bapak sudah isi di web itu akan hilang. Begitu. Nah, sebelum kita ke yang selanjutnya, input nilai raport, saran saya bereskan dulu semua ini, TP-nya diisikan dulu semuanya. Baru nanti ke input nilai raport. Nah, sekarang kalau misalnya ibu dan bapak sudah mengerjakan ini semua, nanti kita lanjut ke input nilai raport. Di sini posisinya saya sudah mengisi tujuan pembelajarannya ya. Nah, seperti ini. Ini adalah TP yang sudah ibu bapak masukkan tadi sebelumnya. Nanti akan muncul seperti ini TP-nya. Kalau tujuan pembelajarannya hanya satu, yang muncul hanya satu di sini. Kalau dua, muncul dua, lalu seterusnya. Nah, untuk nilai, ini sudah nilai bulat ya ibu bapak yang sudah ibu bapak hitung untuk nilai raport. Jadi kita langsung entrikan saja. Nah, di sini untuk tujuan pembelajaran ada dua. Tujuan pembelajaran yang diukur dan tercapai dengan optimal, atau tujuan pembelajaran yang diukur dan perlu peningkatan. Ya, kalau misalnya anak ini tidak tercapai TP pertama dan keduanya, berarti checklist yang ini. Kalau ibu bapak lupa tidak menceklis dua-duanya seperti ini, maka nanti tidak akan muncul nilainya, meskipun misalnya ini sudah diisi tapi bagian ini tidak di checklist, itu nggak bisa. Nah, juga kalau misalnya yang di checklist cuma satu seperti ini, nanti di bagian yang tidak tercapainya sudah tidak bisa di checklist lagi karena sudah terchecklist di yang sudah tercapai. Gitu ya. Jangan lupa kalau sudah mengisi nilai ini juga sudah menceklis TP-nya, scroll ke paling bawah di pojok kanan, disimpan. Ini yang sering lupa. Karena posisinya ada di paling bawah, maka kita kira sudah otomatis tersimpan. Ya. Padahal ini ada di bawah. Jadi wajib ini harus disimpan. Gitu, ya. Ini kalau caranya online. Kalau caranya offline, ada di sini import nilai raport. Sama seperti tadi. Ya, pilih kelas, lalu pilih mata pelajaran. Nah, download format nilai. Oke. Nah, munculnya akan seperti ini. Nilai rapotnya berapa? Lalu ini yang pertama, TP yang pertama, kalau ada dua pilihan,
Maaf. Kalau T itu tercapai dengan sangat optimal, kalau R masih penuh peningkatan. Kalau misalnya, ini saya contoh ya, misalnya ini nilainya 90, yang ini tercapai, yang ini juga misalnya tercapai karena anaknya dua-duanya mampu. Ya, nah tulisannya tidak valid ini jangan khawatir, karena ini masih bisa untuk disimpan lalu diupload ke webnya, itu akan tetap muncul deskripsinya gitu. Jadi nggak masalah kalau menurut ibu bapak emang mampu kok dia di 2 TP itu ya. Untuk nilai saya rasa kembali lagi ke kebijakan guru-guru, karena guru-guru yang lebih tahu kemampuan anak-anaknya begitu ya. Kalau misalnya ibu bapak bingung ini tadi apa ya TP 411, itu ada keterangannya di bawah. Di sini yang 411 itu memahami letak wilayah Indonesia, yang 2 itu menunjukkan kepribadian bangsa. Begitu. Nanti kalau sudah jangan lupa di-save ya, lalu nanti disimpan kembali. Disimpan lalu di-upload seperti tadi, dicari filenya ya, diklik double klik atau di open lalu di import. Nanti akan muncul nilainya. Begitu. Semoga membantu ya.